Nah, selamat datang kembali di Geo Insight, di mana kita membahas segala sesuatu dalam sudut pandang kebumian. Dan hari ini podcast yang spesial, dan kali ini karena kita kedatangan satu orang yang bisa dibilang mungkin the mother of recruiter, atau mungkin the mother of, kita bisa tahu bersama, profesional social media, kita bisa bilang sebuah profesional media lah, kita bisa bilang LinkedIn. Jadi di sini ada Mbak Lani dari LinkedIn-nya langsung, dan sebenarnya aku pengen jabarin sih, karena aku juga baca di profil LinkedIn-nya Mbak Lani itu panjang banget ininya, kurikulumnya. Jadi dari mulai kerja di mana, terus sampai di LinkedIn udah berapa lama. Cuman takut ada salah-salah mention, mungkin kita bisa minta tolong Mbak Lani sendiri deh yang jelasin kira-kira pengalaman dari pertama sampai akhirnya sekarang udah lama nih, kayaknya udah cukup lama ya di LinkedIn ya Mbak ya. Iya, halo Mas Audi, thank you so much. Udah diundang di Geo Insight Podcast. So mungkin teman-teman kalau belum kenal saya, nama saya Lani Wijaya. Saya kerja di LinkedIn, Singapore base, ya, udah 6 tahun di sini. So my previous experience was in recruitment. So I have 6 years, more than 6 years in recruitment, headhunting. So pernah juga di bidang oil and gas. So aku pernah jadi headhunter di gas, ya, for 2 years. So I was hiring for drilling engineers, drilling managers, offshore, onshore. Jadi ya sedikit mengerti, hanya sedikit kehidupan dengan di drilling engineer. Ya seperti itu. Tapi saya lulusan information system dari University of Melbourne. So I've been I've been in Singapore sebetulnya tuh pas saya pindah pas umur 11 tahun. Udah lama banget di Singapura. Oh, udah lama ya. Jadi kalau misalnya Indonesian ya. Iya, udah lama. Saya di Singapura. Mungkin itu dulu ya. Bisa ditanya lagi nanti. Platform ini tuh udah lumayan jadi kayak CV digital bagi semua anak-anak atau yang lagi cari kerja atau rekrutmen. Tapi dari sisi Mbak Lani sendiri yang adalah talent solution expert nih ya, sebetulnya platform LinkedIn ini sebaiknya dipakai seperti apa? Apakah ini dipakai untuk mencari kerja, nanti kalau kita udah bekerja itu udah nggak usah diupdate lagi, atau apa yang harus mereka lakukan? Apa frequently updated dari LinkedIn profile setiap mereka dapat achievement di pekerjaan, atau bagi mereka yang lagi nyari, seberapa sering mestinya mereka mengupgrade platform ini agar jadi lebih menarik bagi profil mereka, Mbak? Okay, very good question. So mungkin kalau untuk teman-teman di situ semuanya yang lagi cari kerja atau enggak yang lagi udah punya kerja tapi pengen lihat-lihat what's going on outside gitu. So basically for everybody in the world professionally atau yang contribute to economy itu perlu banget update LinkedIn-nya setiap regularly lah ya, nggak harus setiap hari, tapi well for me is, kalau saya sih setiap hari aku buka LinkedIn untuk membaca informasi, baca insight, baca market trends gitu. Jadi itu kayak my go-to app gitu kalau setiap untuk insight ya. So coming back to your question gitu, apakah harus diupdate gitu ya? So LinkedIn tuh sebetulnya is a platform yang dulunya kita created this LinkedIn platform ini untuk membantu every individual in the world supaya mereka tuh bisa connected to each other, bisa belajar bareng, bisa successful and productive. Right, so that is the mission of the platform, why we creating this platform. So jadi istilahnya kita tuh the platform itself is a community, right? So if you're looking at your WhatsApp group gitu kan community kamu sendiri gitu. So imagine LinkedIn as a global WhatsApp group gitu yang
anyone in the world, right? So kononnya gitu banyak orang yang menggunakan LinkedIn hanya untuk looking for jobs ya, because obviously that is the direct use case gitu. Oh, mau kerja, update LinkedIn gue dulu, apply to jobs, udah itu tunggu sampai dapat interview gitu ya misalnya. Tapi ternyata when you spend more time on LinkedIn, setiap orang tuh experience-nya beda-beda gitu. Ada yang kayak gila, bukannya dapat kerjaan aja, gue bisa dapat insight banyak banget gitu, right? Bisa belajar lebih dalam tentang market condition sekarang, dan juga mungkin mereka dapat potential partnership gitu, right? So whoever that wants to do, right, memungkinkan kan untuk mendapatkan potential partner kalau kamu mau buat startup sendiri gitu. So I think the simple question is LinkedIn is the simple answer is LinkedIn is actually your digital representative of you. Okay. Right, it's not your CV, but it's you. Oke, ibaratnya kayak WhatsApp group yang gede banget lah kita pakainya itu ya, bukan cuma yang terbatas. Oke. Untuk itu aku punya pertanyaan lagi sih Mbak, sebetulnya di Indonesia sendiri populasinya udah berapa banyak nih orang pemakai LinkedIn itu Mbak sebetulnya? Kalau boleh tahu. So, kalau Indonesia udah almost 17 juta gitu, 16-an lah ya kalau lihat a few months ago masih 16 juta, tapi obviously yang tadi aku bilang LinkedIn is a real-time data platform, jadi we see a new member joining 3 new member per second. Jadi yang mau 17 juta. Growth-nya cepet sekali ya. Especially Indonesia, I think ya, because I think mungkin orang Indonesia dulu a bit reluctant gitu untuk use LinkedIn LinkedIn karena mereka belum terbiasa gitu ya. Mereka biasanya using kayak Facebook atau Instagram. So jadi ada kayak stigma gitu, takut gitu ya untuk using LinkedIn karena terlalu serius gitu. Tapi since during this unfortunately the COVID-19, right, mereka kayaknya melihat dari behavior growth-nya ya, soalnya we have increased kayak 10 times or almost like 100 times more in terms of growth for Indonesia. Mungkin gara-gara you're actually not going out, and then there is job security issues, jadi banyak banget yang create their profile on LinkedIn, lebih more active on LinkedIn, sharing, terus reaching out to people, applying to jobs, itu activitiesnya tuh nambah sekitar 1000% comparing to last year, right? So I think this is also a realization kalau mereka tuh mulai ya kan mengaktifkan LinkedIn mereka. Yes, betul. Oke. Yes. On top of this, nambahin sedikit sih sebenarnya dari Mbak Lani, karena pengalamanku 2 nih, dari direkrut pernah, terus company-ku juga menggunakan LinkedIn sebagai as part of marketing actually. Jadi mereka pushing some news into di LinkedIn, posting, terus kita bikin kayak bahkan lowongan untuk intern ataupun bahkan untuk bikin postingan sekedar kita ngasih update company kita lagi ngapain, itu lewat LinkedIn, dan engagementnya tuh naiknya cepet gitu. Sekarang ya in term of this condition, engagementnya cepet banget, dan feedbacknya tuh banyak lah dari teman-teman juga dari community di LinkedIn sendiri gitu. Dan benar kata Mbak Lani, akhirnya kita ada potensial partner yang mau bekerja sama dari luar negeri untuk jadi, karena kebetulan company-ku act as an agent lah, kita bisa bilang agent untuk some of the oil and gas tools. So most of the principal kayak mulai kirim email, sending message through LinkedIn. Jadi ya itu membantu banget gitu. Jadi platformnya mungkin nggak cuma cari kerja gitu ya Mbak Lani ya. Yes, definitely. Because sekarang ini kayaknya borderless ya, semua environment
in the internet ya. Internet helps us to be borderless. Jadi anyone you can actually reach out to anyone in the world, even if you're thinking about, if you're saying about kayak job opportunity, kita lihat banget ya during this period banyak banget yang open about offering remote working. Right, so dari sini aja kita bisa tahu. Jadi you can actually apply positions in all over the world, provided you have the relevant skills. Right, jadi benar-benar ya membuat equal. Iya, benar-benar mau fokus ke giving equality. Ya. Jadi orang di Aceh kayak, orang di Papua kayak, atau Sulawesi, they actually can apply to any jobs, right, in the world. Of course ya, if they want to be in Indonesia juga nggak apa-apa, di luar negeri juga boleh gitu, right? So not only that, when Mas Odi bilang kayak untuk connecting with business, right? So when you're actually sharing your businesses atau enggak your services, right? So the platform is connected globally, right? So we are actually powered by our AI and machine learning yang akan membaca gitu, kayak belajar dia dengan your activities on the platform. Jadi if you're posting something that is really valuable and engagementnya tinggi gitu ya, so nanti AI-nya ini akan very smart untuk melihat apakah this content is valuable. If this content is valuable, dia akan meng-push ke relevant audience yang also following the same hashtag atau nggak the same topic, right? So this is how content di LinkedIn bisa viral, right? Because of this, of course, a lot of companies or a lot of people can reach out to you, the author, untuk menanyakan lebih jauh tentang konten kalian, something like that. Oke. Yep. Kalau gitu kayak job, kayak misalnya kita punya dapat sertifikat nih dari yang LinkedIn Learning gitu, terus kita upload kan ya Mbak, pakai biasanya kasih ada quotes apa atau thank you for something, itu nanti akan berguna nggak untuk lebih gampang di reach out sama para talent acquisition itu? Kalau kita sering-sering membuat sebuah postingan, itu akan berefek nggak Mbak? Yes, banget. So postingan di LinkedIn itu you're creating activities, right? So for example, if you are punya profile di LinkedIn tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ada activities, nggak pernah sharing atau nggak pernah comment your friends content, itu sama aja ya kayak kamu is a ghost gitu in this platform, right? That means mendingan nggak usah punya LinkedIn sekalian lah. Ngapain juga nggak ada yang lihat gitu kan? Right? Yeah, when you have profile ya Mas Andri, kita tuh harus benar-benar making sure orang-orang tuh tahu kalau kita exist gitu di profile di LinkedIn ini, di platform ini. Itu sama aja sih kayak misalnya you have profile on Instagram, you have profile on Facebook. Kalau diem aja orang juga nggak tahu kan who you are. So again, konten juga yang akan menarik orang-orang atau your network untuk engage with you. So if you want to engage with your network, ya konten apa sih yang my network itu suka? Nah itu pertama harus dipikirkan. Jadi you have to be thoughtful and mindful what type of content that you want to share, right? So most of the content that have high engagement on LinkedIn tuh biasanya tuh konten-konten yang very productive, positivity, productivity hacks gitu kan. Terus tips-tips, nah itu sering langsung kayak wah orang-orang pada engage, pada suka gitu kan. Gitu, yeah. Ya, and at the end of the day, ya pasti kan ada potential employer gitu kan, yang mungkin kayak, oh ini kontennya bagus banget, and this person is actually quite engaging gitu. Maksudnya dia belajar online, dia sharing apa yang mereka belajar online. Jadi kan istilahnya very proaktif ya. Nah, maybe
know in the future ada future hiring manager atau HR yang akan tertarik sama profil kamu gara-gara kamu tuh engage dengan orang. Benar ya. Wah, menarik sih Mbak, ya. Iya sih. Iya Mbak, lanjut nih karena ini kan view-nya dari Andri nih masih punya burning spirit buat gue masih mau cari kerja nih. Gue memperbagus profile supaya bisa dilihat banyak recruiter. Iya. Nah sedangkan kalau dari sisi recruiter tuh profile yang bagus tuh kayak apa sih Mbak Lan? Well, yeah, I mean it's quite a good question. But you know, as a recruiter, they're actually human being, right? Jadi setiap orang pasti punya preference-nya sendiri-sendiri. Jadi I cannot say that. Iya betul. Satu profile itu enggak, because we all human being and we all different. I think my suggestion is to have a very authentic profile. Authentic meaning you're saying the truth ya. Jangan yang kayak create a profile mengada-ngada. Kamu gitu palsu. So basically 9 out of 10 recruiter or hiring manager will look at your LinkedIn profile or they message you or anything. Yeah, that's true. Iya pasti banget sih. Sekarang udah nggak bisa nggak bisa ya nyari kerja nggak pakai LinkedIn, kayaknya semua orang harus punya, bahkan di CV biasanya pasti kita taruh juga ya. Wajib itu. Iya benar. Wajib. Nah, maka dari itu kalau kita udah tahu itu wajib, gimana caranya supaya LinkedIn kita tuh engaging atau enggak attracting that readers gitu. Right, so it's actually go back to your marketing 101. Of course, like we all engage in technical role, tapi kita juga harus ngerti apa sih sales itu, apa sih marketing gitu kan. This is how you can actually sell yourself to potential employer, right kan? Jadi itu juga wajib dipelajari. Tapi let me just give you like summary lah ya gitu. So making sure making sure that you Google your name, ya Google search your name, apa yang keluar, apakah kamu puas dengan hasilnya, right? Kalau belum puas, kita harus di LinkedIn-nya dulu, right? So of course if you're looking for job, pastinya orang pada mau lihat your professional profile. Tapi doesn't mean that they will not read or open your other profile ya, other social media. Jadi you have to be aware of this. Tapi kalau kita bisa kontrol adalah your professional profile, which is LinkedIn, making sure that your profile itu atraktif dari segi personal, right? Jadi your face kan satu di dunia ya. Muka kita hanya satu di dunia. Ada 7 kayaknya Mbak tadi Mbak katanya. Itu boleh ada katanya. Making sure your picture itu headshot, jadi you can actually see your smile, your eyes gitu. Jadi picture-nya terus di LinkedIn sih kita mau membuat banyak personalization juga. Jadi there is backdrop ya, dari profile itu ada backdropnya di behind your picture itu diganti. Jadi nggak semua orang bisa use that to personalize. Terus your name has to be full name. Terus ada headline di bawah nama kamu, itu namanya headline. Ini penting karena kalau kamu request connection to other people, yang kelihatan adalah your face first, kedua your name, ketiga your headline. Betul kan? Pasti ya. Kalau kita mau benar, soalnya kalau kamu mikir ya, kalau ada yang koneksi ke kamu kan pasti ngelihat mukanya dulu kan, pasti kamu lihat namanya dan title-nya apa gitu, headline-nya apa. Jadi making sure it's clear gitu, what is you're currently doing. Like for example, you're in geoscience, and you can put like what is your aspiration.
right? Aspiring geo science atau enggak, what is the role tadi aku lupa, sorry. Biasanya geologis, geofisis, kalau kita geologis, tuh ya. ahli batu Mbak. Kita mainnya batu. Ya kayak gitu, aspiring di geophysician atau geoscience atau apa gitu ya, kamu itu bisa sharing itu headlight-nya ya dia. Ya, terus udah itu don't forget to kenapa? Ya kalau misalkan kita kan oil and gas tuh technical banget, like means like a very strict line between black and white gitu, karena kita engineer gitu. Terus kalau kita pakai foto wisuda gitu, itu gimana gitu, ada pakai foto yang kita lagi hiking di mana gitu, ada ketertarikan tertentu seorang recruiter, kira-kira fotonya tuh gimana sih gitu, karena kita kan bisnisnya engineer, cuman kita juga pengen profil kita menarik gitu sebenarnya gitu. I mean, yeah, again, so the profession is just a profession. Yeah, kamu adalah human being yang have feelings, have hobbies, have passion, right? So show that, gitu. Jadi in terms of picture ya nggak perlu kayak very serious gitu, ya kan? Yang muka kalian, right? Have a smile on your face because they will judge you by your picture, kan? Betul. Gitu. Ya, istilahnya lah kalau kamu mau go on a blind date gitu kan, pasti kan kamu mempercantik ya atau memperganteng yourself. Face-nya dulu yang harus di ini. Ya sama ini sebenarnya. Perbaikin kita Mbak, betul. Showcase. Betul. I mean, ada juga yang taruh yang picture-nya tuh kayak di pasport foto gitu ya, which is a bit kaku jadinya ya. Kaku, iya betul. It's cold. Bener ya. Kayak human. Jadi mau selfie juga nggak apa-apa, yang penting. Beberapa orang juga ngelihatnya profil foto yang di kayak paspor gitu kayak wah ya udahlah nanti dulu geser. Yeah, exactly right. Orang jadi kayak apa nih, maksudnya nggak ada koneksi gitu. We want to make sure that they connect with us dari the first thing they see our face gitu, right? Kan dia nggak mungkin ngelihat kamu face to face, and recruiter tuh punya ribuan and recruiter tuh setiap hari tuh banyak aplikan views, thousand of applicants ya, ribuan, ratusan. Jadi dia nggak mungkin yang kayak lihat semuanya, pasti dia lihat cuman muka segala macam, terus ya udahlah ini nggak ada yang menarik next gitu, right? So maybe because I used to be a recruiter before, ya kan. Jadi aku biasanya kalau I need to save my time to view candidates. Jadi if the profile is not really engaging, mungkin I spend about 5 seconds, ya 5 detik, 2 detik gitu. Kalau nggak ada apa-apa, next. Right? So you don't want to, you don't. Jadi kita mau, goal kita adalah supaya recruiter itu spend more time, ya, at least semua menit gitu. 5 second window. 5 second window untuk impress ya itu ya, benar. Oke. Ya, the 5 second is to impress. The title about us-nya, about you-nya, terus about us-nya itu biasanya sih is engaging kalau kamu tuh cerita who you are, right? Kayak why you are actually want to become a geophysicist, why gitu. Kayak passion kamu, purpose kamu apa gitu. Even though purpose-nya kan bisa jadi gitu-gitu ya nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai yang kayak too deep gitu. Oh, my purpose in life is to save the world. nggak ada company untuk menyelamatkan dunia. Mungkin Greenpeace ya yang mengambil kalau kayak gitu ya Mas Adi ya. Iya. Enggak juga. Yang kan semua menyelamatkan manusia gitu ya dari betul. Apa kayak gitu. Iya. Punya role-nya masing-masing lah gitu.
Betul. Terus ya, of course, your experience, and then your certification yang tadi kamu bilang ya, Mas Andri. LinkedIn Learning sekarang ada free courses, right? So nggak hanya LinkedIn Learning sih, ada Coursera, ada Udemy, ada banyak macam lah di luar sana. Tapi if you want to have access to kayak digital skills, communication skills, kita ada banyak soft skills di LinkedIn Learning, and it's free, right? Gratis sampai tahun depan, Maret tahun depan. Nah, jadi teman-teman kalau mau akses, tinggal klik www.opportunity.linkedin.com. Nah, di situ banyak banget listnya. Ya, ada tips buat interview juga. Nah, itu course-nya kalau udah kamu... Wah, itu penting banget. Ya, that's great. Gratis. Terus kalau udah complete satu course, itu langsung masuk ke LinkedIn profile kalian gitu. Jadi, no hassle. Siap. Oke. Ya, nah itu penting banget. menarik banget. Dan kalau kamu tuh ada learning agility. Betul ya. Kayak proaktif ya, walaupun waktu kayak gini, bener Mbak. Oke. Apalagi zaman sekarang. Mungkin kalau untuk terakhir nih Mbak, untuk men-summary semua pembahasan kita hari ini, ada nggak sih closing statement dari Mbak Lani sendiri untuk para pengguna LinkedIn atau enggak para pendengar GeoInsight masih yang mungkin karena mereka geologis ya kan, mereka nggak terlalu yakin adanya peluang nyari kerja di LinkedIn itu sendiri. Ada closing statement dari Mbak nggak agar mereka ini segera membuat LinkedIn dan mulai aktifkan LinkedIn mereka agar mereka cepat-cepat cari kerja atau menambah self development mereka melalui LinkedIn platform kayak learning sistemnya tadi juga, Mbak? Yeah, so basically teman-teman semua, I know this is very challenging times, not only for you but for everybody, even myself, right? We need to work from home. For example, saya udah working from home since February. I haven't seen my colleagues dari Februari ini, and it's tough, right? Bulan pertama sampai bulan keempat, oke, gitu kita langsung kayak tiba-tiba harus adjust gitu kan. Jadi as a human being we adjust very quickly. Tapi udah sampai sekarang gitu, it's kinda like you get like distance. Jadi sama colleagues kalian, colleague saya, terus jadi you feel like nothing to get depressed, nothing to get mental health gitu kan. Jadi inilah menurut aku yang membantu saya. So I keep on busy with my work. Udah itu I keep on engaging with a lot of people, biarpun juga is through Zoom, virtual. Right, so don't give up. Menurut aku, that's my key message. Dan terus pikirkan apa sih yang bisa kita kontrol, right? So I know things that we cannot control is the pandemic, the weather, the politics, that we cannot control. Tapi apa sih yang kita bisa kontrol? Kan kita bisa kontrol our behavior, our focus, our habit, right? Nah ini penting banget during this time creating good habits gitu. Nah kayak aku pengen baca every day itu 10 pages, right? So I love to read anyway. Jadi it's not really hard gitu, tapi tetap aja sih kadang kan lupa atau gimana gitu. Terus kalau LinkedIn Learning, online learning itu setiap minggu 60 menit aku udah set time untuk belajar. Right, so now there's a lot of time that you can invest in yourself. So do that. Nanti kamu akan feel better, ya. Okay. Definitely aku sih feel better kalau aku udah achieve something. Betul. So semangat teman-teman. Yes, Oke. Itu sama. Itu aja. Jadi tadi www.opportunity.linkedin.learning ya. No, www.opportunity.linkedin.com. LinkedIn.com. Oke, yes. Dicatat karena itu paling penting mungkin dari obrolan kita, karena level up
yourself ya. Jadi dari recruiter pun kita ngelihat kalau misalkan assessment-nya udah dari LinkedIn udah dikasih assessment sendiri dan sudah lulus dari situ, itu kayaknya udah lebih gampang untuk menseleksi orang-orang buat lebih bisa masuk ke top list untuk supaya direkrut lah. Jadi ya kalau dari aku sih mungkin ini ngebantu banget nih, karena dari Mbak Lani juga udah ngejelasin udah banyak. Karena aku pun sudah menyelesaikan assessment untuk beberapa skill yang bisa dijadikan, jadi bisa ditempel di profil gitu ya Mbak. Setelah selesai assessment itu dia tiba-tiba langsung ada di profil gitu. Yes. Nah, jadi aku udah menyelesaikan assessment itu juga, ada beberapa skill yang aku selesaikan. It helps a lot karena orang view profilnya jadi semakin naik juga. Dan ya sebenarnya dari kita, kita berharap mungkin obrolannya bisa lebih panjang nih Mbak Lani, karena kan pertanyaan burning question, apalagi para job seeker ini banyak banget nih. Masih banyak banget nih Mas. Betul ya Mas. Masih banyak banget, tapi ya mungkin sampai sekarang di saat ini mungkin kita nggak bisa panjang-panjang, tapi mungkin next time kita bisa undang Mbak Lani lagi untuk another session if Mbak Lani doesn't mind atau nggak mengganggu waktunya, kita mungkin bisa undang lagi. Yes, dan of course. Dari aku sih mungkin LinkedIn is a very good platform, great platform, karena it's everything, because a bit of sharing story experience. Aku pernah direkrut dari bukan by LinkedIn, maksudnya ditemukan profilnya oleh recruiter headhunter via LinkedIn. Jadi pulang futsal teleponnya dari Manchester. Siapa ini? Wow. Tapi pas ditelepon dari Manchester tuh yang ya memang mereka dari headhunter luar, cuman job role-nya untuk di Indonesia. Jadi it can be that way as well. Yeah, definitely ya. There's a lot of opportunity juga sih, nggak hanya kerjaan, tapi kita kalau mungkin during this time ya, juga ngerti, Mas Andri juga ngerti kalau kita lagi in turbulent times. Jadi do a lot. Since LinkedIn is a global reach, kamu bisa dapetin market insights gitu, what's going on sih kayak and guess in the world right now. Nah dari sini kan kamu bisa dapetin mungkin you can make a decisions ya, when you already have a lot of it, kamu bisa dapat make a decision. Oke, kayaknya aku mau nih exploring another opportunity di oil and gas, tapi posisinya ini gitu kan, who knows, right? So there's always opportunity in every situations. Oke. Mungkin kalau dari aku nih bener banget Mbak, dari akhir Maret kemarin aku selesai magang, aku banyak banget ngabisin waktu di LinkedIn untuk mengekspansi koneksiku juga. Bahkan sekarang udah dapat 500 plus, nggak yang cuma number lagi. Jadi ternyata dapat koneksi kayak Om Odi ini, sudah aku koneksi by online ya Mas, kita nggak pernah ketemu juga ya. Gitu. Nah itu juga awal-awal semua tuh bener-bener sekarang interconnected itu tadi kata Mbak, kita nggak borderless lah untuk bisa kenal sama orang baru, dan LinkedIn ini platform yang mengallow saya untuk ngelakuin hal-hal itu yang tadinya impossible mungkin ya, waktu dulu masih zamannya offline merajalela gitu Mbak. Dan platform learning system yang kayak ada di LinkedIn, ada yang lagi open free sampai Maret tahun depan, ini sangatlah jadi tempat di mana kita mencari achievement kecil kita yang kita invest ke diri kita dan akan bermanfaat untuk jangka panjangnya nanti. Mungkin itu aja sih Mbak. Oke. Awesome. Itu aja ya Mas Odi, atau ada lagi? Thank you. Yes, mungkin kita sudahin aja ya pembicaraan podcast kali ini, dan terima kasih banyak Mbak Lani, waktunya ini golden banget semuanya, omongannya juga diskusinya sangat amat berisi. Jadi ya semoga yang dengerin podcast ini lebih menambah wawasan dan juga nambah ilmu, dan juga semakin aktif juga di LinkedIn-nya gitu. Oke. Yes. Yep. Mas Andri, Mas Odi. Oke, thank you banget ya Mbak Lani. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Mbak. Thank you Mbak Lani. Thank you. Ya, thank you. Bye.